Halo sobat ASN dimanapun berada, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Di sini kita akan bahas hal-hal seputar nilai-nilai berakhlak. Gimana cara kita sebagai ASN bisa tetap profesional tapi juga tetap asik dan dekat dengan masyarakat. Jadi duduk santai dan yuk kita mulai obrolan hari ini. Saya Mendra Adi Kristiano dan dalam pembahasan kali ini saya tidak sendirian nih, tapi ditemani oleh senior saya yang tentunya sudah berpengalaman lama dan contoh yang baik bagi saya, yaitu Abang Jeffrey Ramadhani. Halo. Sebelum kita melanjutkan ke obrolan, kita ulik dulu nih, apa sih arti dari berakhlak? Berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu tentang apa itu berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Bang Jeffrey, apa sih arti berorientasi pelayanan? Oke, terima kasih ya Christian. Sebelumnya juga saya terima kasih dan merasa terhormat sebagai narasumber dari tugas Christian. Kita balik ke materi tadi, yaitu pelayanan. Ya, pelayanan untuk Basarnas atau Kantor Staf Banjarmasin itu adalah bagaimana kita merespon info awal, info kejadian dari semua pihak, atau keluarga korban, perusahaan, dan pihak terkait yang lainnya, tentang info musibah yang terjadi, apakah itu benar atau tidak. Kita memastikan bahwa itu terjadi, benar terjadi, kemudian kita respon langsung dengan memberangkatkan tim rescue dan langsung ke tempat kejadian musibah. Seperti itu konsep pelayanan di Kantor. Dan tentunya itu dapat diakses 24 jam ya? Ya benar, di kantor staf kita ada namanya kesiapsiagaan, yaitu 24 jam dibagi 2 shift. Jadi satu shift 12 jam, shift kedua 12 jam, dan itu standby on call 24 jam. Jadi dapat diakses 24 jam guys. Dan yang kedua yaitu akuntabel. Menurut Bang Jeffrey nih, pengertian dari akuntabel apa dan contoh dalam lingkup kantor? Oke, akuntabel. Kita bicara akuntabel. Contoh kecil saja ya di kantor Staf Banjarmasin. Jadi di kapal itu nama sinyal marah bahaya itu ada alatnya, yaitu EPIRB, ada singkatannya EPIRB. Kemudian EPIRB itu bisa didaftarkan di Basarnas tanpa biaya sepeserpun, ya, tanpa ada dipungut biaya. Gunanya apa sih untuk mendaftarkan EPIRB? Ya, gunanya yaitu ketika kapal berlayar, entah itu ada crash ataupun ada kejadian, ada trouble, alat itu bereaksi dan memancarkan sinyal marah bahaya, dan itu akan ditangkap langsung oleh satelit Meolud di pusat, dan langsung tertera di situ titik koordinatnya kapal tersebut yang mengalami crash itu ada, kemudian nama kapalnya ada, kemudian ada namanya ownernya. Di situ semua jelas terpampang dan tertangkap di Meolud kantor pusat. Itu salah satu contoh akuntabel tanpa biaya sedikit pun. Tanpa biaya sedikit pun. Baik, dan yang ketiga yaitu kompeten. Dari sudut pandang Abang, apa sih arti dari kompeten? Ya, kompeten. Rescuer Kantor Staf Banjarmasin tentunya melaksanakan diklat dasar dan diklat lanjutan. Itu kita bicara diklat lanjutan. Contoh, kita bicara diklat lanjutan vertical rescue atau high angle rescue technique. Itu semua kantor staf se-Indonesia mengirimkan 1 atau 2 orang rescuer terbaik di kantor untuk menjalani pendidikan di Balai Diklat Basarnas Pusat. Dan tidak sedikit, sangat sering Kantor Staf Banjarmasin mendapatkan predikat juara 1 di kegiatan pendidikan lanjutan tersebut, dan otomatis itu mencerminkan bahwa teman-teman rescuer Banjarmasin kompeten. Jadi
jangan meragukan skill masalah skill karena kita selalu update skill kita. Dan yang keempat yaitu harmonis. Persepsi harmonis dari Bang Jeffrey apa Bang? Dan satu contoh dari harmonis itu apa sih Bang? Ya, harmonisasi di kantor Sat Banjarmasin itu sudah dari awal itu sudah kita jalankan. Contoh kecil, perintah dari pimpinan akan Sat, kemudian ke kasih kemudian ke teman-teman reskuer, contohnya kawan reskuer. Itu semua sudah diatur dan sudah harmonis berjalan sampai sekarang, mulai dari awal ada Basarnas ini. Jadi tidak ada yang melanggar koridor masing-masing, sesuai dengan koridor masing-masing dan berjalan untuk satu tujuan, operasi SAR berhasil. Nah, tujuan yang sangat baik ya sobat. Dan yang kelima yaitu loyal. Dari Bang Jeffrey ini apa Bang pelatihan dari loyal? Oke, loyal. Reskuer kantor Sat Banjarmasin sampai sekarang, contohnya saya sendiri ya, itu kalau ada kata di atas loyal itu layak disematkan oleh teman-teman Reskuer Banjarmasin. Karena apa? Karena teman-teman Reskuer Banjarmasin itu menangani 1, 2, bahkan 3 pekerjaan sekaligus. Bayangkan, 1, 2, minimal 2, dan bahkan ada yang 3 job kita tangani, kita handle. Contoh, kita sebagai reskuer, kemudian kita diperbantukan di sumber daya. Nanti ada kegiatan keprotokolan, kita laksanakan di keprotokolan. Jadi semua reskuer Banjarmasin, semua lini, semua bidang bisa melaksanakannya. Loyal, apapun arti di atas loyal, layak itu disematkan oleh reskuer Banjarmasin. Bahkan sampai triple job guys. Mantap. Dan berikutnya adalah adaptif. Menurut Bang Jeffrey, adaptif itu apa sih? Oke, kita bicara adaptif ya. Adaptif di operasi SAR ya. Operasi SAR kita kan tidak tahu bagaimana medannya, bagaimana cuaca segala macam di lapangan. Jadi kita harus bisa sesegera mungkin adaptasi di lingkungan operasi SAR. Kita bicara operasi SAR aja dulu. Entah itu operasi SAR banjir, bunuh diri, mau loncat dari tower, atau paling kecil korban tenggelam. Bagaimana kita bisa menemukan korban tenggelam tersebut? Kita bisa membaca situasi di lapangan, kita bisa membaca cuaca, kemudian disatukan, kita harus langsung bisa beradaptasi dan langsung melakukan action yang tepat untuk keberhasilan. Satu lagi, operasi SAR berhasil, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Pembahasan kita yang terakhir yaitu kolaboratif. Apa sih Bang arti dari kolaboratif dan contohnya dalam lingkup kantor? Oke, kolaboratif tidak lepas dengan kata-kata koordinasi. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak SAR terkait. Contoh TNI, Polri. Apabila koordinasi baik, kolaboratif di lapangan pasti baik. Nah, karena kita di lapangan nggak mungkin kerja sendiri. Teman-teman TNI, Polri, BPBD, PMI, bahkan perusahaan pun apabila kita berkoordinasi dengan baik, teman-teman akan bersedia membantu. Nggak cuma tenaganya, peralatannya akan dikerahkan. Itulah kolaboratif untuk keberhasilan operasi SAR. Nah, itu dia obrolan kita hari ini di podcast ASN Berakhlak. Semoga cerita dan pembahasan barusan bisa memberi inspirasi buat kita semua, khususnya dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, sebagai ASN, kita punya peran penting untuk memberi pelayanan terbaik, menjaga integritas, dan selalu menjadi teladan bagi masyarakat. Karena perubahan besar berawal dari langkah yang kecil yang konsisten. Terima kasih sudah mendengarkan. We are Foreman. Afiq Naam Jagat Sama. Selamat sore.